pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima seperti bahan yang ada di Family Cell minggu ini. Kita sedang membahas di Markus 5, di mana Pastor Thomas juga bicara tentang perempuan yang pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sore hari ini menceritakan tentang seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, dan dia sudah berobat kemana-mana, sudah menghabiskan uang begitu banyak, tetapi bukannya bertambah sembuh, semakin hari semakin bertambah parah penyakitnya. Satu ketika dia mendengar ada yang namanya Yesus melewati tempatnya dia, dan dia mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Karenanya dia yakin dan percaya. Dia ingin tahu siapa Yesus, dia ingin mencari dia. Lalu waktu ketemu di jalan, dia langsung percaya. Dia katakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Dan apa yang terjadi saudara? Dia berlari, dia menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Pendarahannya berhenti. Lalu Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Nah saudara, dari kisah ini, menurut saudara, siapa yang menyebabkan terjadinya mujizat? Apakah Yesus ataukah wanita pendarahan tersebut? Siapa menurut Bapak Ibu? Faktor terjadinya mujizat, wanita yang pendarahan atau Yesus yang menyebabkan terjadinya kesembuhan? Ya, Yesus. Ya, wanita. Ada wanita, ada Yesus. Kalau kita lihat dari cerita ini saudara, Yesus sama sekali nggak ada niat menyembuhkan. Benar kan? Yesus cuma jalan. Tapi dia berasa, loh kok ada tenaga yang keluar. Nah saudara, dari sini kita bisa lihat iman dari wanita itu yang terjadinya mujizat.
Bukan berarti Yesus tidak menyembuhkan, bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan mujizat. Sebab di dalam tubuh Yesus itu semuanya mujizat, saudara. Amin. Yesus itu mujizat. Tinggal semuanya dari kitanya. Kalau kita percaya sama sumber dari mujizat itu, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak percaya, maka tidak terjadi. Wanita itu mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Jadi di sini faktor kesembuhannya itu adalah di wanita yang pendarahan tersebut. Andai kata wanita pendarahan itu tidak menjumpai Yesus, menyambut Yesus, menjamah jubahnya, maka tidak akan terjadi mujizat. Dan belum tentu Yesus menghampiri wanita itu dan mendoakan. Jadi karena wanita itu berinisiatif mengambil kesempatan untuk menjamah jubah Yesus, maka terjadi mujizat. Nah, saudara, menurut saudara, kalau Yesus ada di sini, apakah Yesus bisa melakukan semua mujizat? Apakah Yesus bisa menjawab semua doa-doa saudara? Saudara yakin kalau Yesus ada di sini? Amin. Saudara yakin Yesus bisa melakukan semua mujizat? Yakin? Yakin karena iman saudara. Tapi pernahkah saudara tahu bahwa Yesus juga pernah tidak melakukan mujizat? Apa Yesus kurang sakti? Apa Yesus bukan 100% Tuhan? Kita lihat di pasal berikutnya, saudara. Tinggal bergerak sedikit lagi ke kanan, Markus 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama di kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5, apa yang dikatakan? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6, Yesus mendesah. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, ternyata Yesus itu pernah satu kali tidak melakukan mujizat. Apa Yesus kurang Tuhan? Apa Yesus kurang sakti sehingga tidak terjadi mujizat? Dikatakan, ini ayat mungkin akan membingungkan saudara. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.